Pada part sebelumnya, ada seseorang yang datang dan mengagetkan Tangharan, dan itu adalah Mangryo. Melihat Mangryo di sana, Tangharan bertanya, "Kenapa Anda di sini?" Menjawab itu, Mangryo berkata, "Tidak perlu khawatir seperti itu melihatku. Aku ke sini bukan mau memakanmu." Setelah mengatakan hal itu, Mangryo melangkah maju mendekati Tangharan sembari berkata, "Aku hanya ingin bicara denganmu sebentar. Bagaimana pendapatmu tentang Jin Jagang?" Sembari mengatakan hal itu, dia tersenyum dengan jubah penuh darah dan sesuatu di tangannya. Merespon pertanyaan Mangryo, Tangharan bertanya, "Apa maksudmu?" Menjawab itu, Mangryo berkata, "Dulu kau dengan tegas menolak pernikahan itu, tapi akhirnya kau membawanya kemari untuk sebuah pernikahan. Aku bertanya, siapa tahu kau berubah pikiran. Mungkinkah kau jatuh cinta padanya?" Mendengar itu, Tangharan terdiam sejenak. Lalu dia bertanya, "Kenapa Anda penasaran tentang hal itu?" Mendengar pertanyaan Tangharan, Mangryo menyodorkan sesuatu yang dipegangnya, bertuliskan kelantang. Dia berkata, "Karena tergantung dari jawabanmu, aku mau memberikan ini pada anak itu." Melihat itu, membuat Tangharan sangat terkejut, membuatnya terbata-bata berkata, "Ini penawar dari Yohwa dan racun Tiger Energy. Ada satu item lagi, tapi aku tak tahu apa itu." Merespon itu, Mangryo berkata, "Aku mengambilnya karena kelihatannya berguna." Lalu saat Tangharan melihatnya dengan rinci, dia berkata, "Ini sarung Soulflight, salah satu senjata terhebat kelantang. Tapi kalau Anda yang membawanya kemari, apakah Anda mencuri harta karun kelantang?" Merespon itu sembari menunjuk ke arah senjata, Mangryo berkata, "Itu sarung tangan Soulflight. Aku beruntung. Semua orang bergerak karena kejadian di luar, jadi tidak banyak pengawas menjaga. Walaupun aku harus bunuh sekitar 1 atau 2 orang, aku mendapatkannya." Mendengar itu membuat Tangharan marah bertanya, "Apa katamu? Beraninya membunuh di pusat kelantang, bahkan kau mencuri sesuatu dari kami." Merespon itu, Mangryo berkata, "Situasinya darurat, jadi aku terpaksa." Jin Jagang, dia membakar gudang arsip dan kabur dari sana. Mendengar itu, Tangharan terlihat sangat terkejut. Lalu dia bertanya, "Petarung Jin, apakah asap mengepul di luar itu?" Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Mangryo menghela nafas dan berkata, "Benar, dia pelakunya. Dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat melawan Hades. Jadi dia mungkin memutuskan untuk lari dari tempat itu. Tapi ada banyak sekali orang yang mengejarnya. Sekarang dia butuh bantuan dari seseorang." Mendengar itu, membuat Tangharan sekali lagi terkejut dalam diam. Lalu Mangryo melanjutkan, "Walaupun aku membantunya, tapi aku juga harus pergi karena aku juga ada urusan. Itulah kenapa aku membawanya ke sini dengan harapan barang ini bisa membantumu. Aku rasa. Jadi, bagaimana? Apakah kau mau menolongnya?" Mendengar itu, Tangharan hanya terdiam. Melihat Tangharan terdiam, Mangryo bertanya sekali lagi, "Kalau tidak kamu jawab dengan cepat, dia mungkin akan mati." Mendengar itu, Tangharan bergumam, "Aku memenuhi perintah Hades dengan membawanya kemari. Jika aku menolongnya sekarang, aku akan dicap sebagai pengkhianat dan dikeluarkan dari kelantang. Aku tak bisa bermimpi menjadi pemimpin kelantang lagi." Jawabannya sudah jelas, tapi terlihat Tangharan ragu-ragu mengambil putusan apa yang akan dia lakukan. Sedangkan di gudang arsip, api masih terlihat sangat besar dan banyak orang mencoba memadamkannya. Di tempat yang jauh dari gudang arsip, Hades melihat kebakaran besar itu. Dia berkata, "Dia sudah kelewatan." Hades terlihat sangat marah. Urat-urat keluar dari jidatnya. Matanya memutih. Dia memaki berkata, "Brengsek.
kau sudah kelewatan kali ini. Lalu dia bergumam, api sudah menyebar ke ruangan penjualan kelantang. Kita tak bisa lagi bekerja untuk sementara waktu. Perbaiki ini saja sudah memakan ratusan ribu uang. Tapi yang paling penting adalah inilah kerusakan terbesar dalam reputasi kami. Dasar anak kurang ajar melakukan ini kepada kelantang. Lalu dia berkata, aku rasa kau tidak bercanda soal seberapa gilanya dirimu, tapi aku paham sekarang. Lalu dia bertanya kepada seseorang yang baru saja datang, berlutut di sampingnya. Hades bertanya, bagaimana situasinya? Merespon itu, orang itu berkata, Tang Risim yang memonitor Venom Dragon sudah pergi ke gudang arsip, tapi kami kehilangan kontak dengannya. Kami tak dapat mengetahui ada apa di dalam gudang arsip karena asapnya terlalu tebal, dan kami juga kesulitan memadamkan api. Mendengar itu, Hades bertanya sekali lagi, bagaimana dengan Mangrio? Merespon itu, pria bercaping itu mengeluarkan secari kertas dan berkata, dia tidak ada di mana-mana. Ada surat yang dia tinggalkan. Surat itu berisi, tolong lepaskan dia. Membaca itu, Hades hanya terdiam. Lalu surat dilanjutkan, aku beri kau dunia sebagai gantinya. Merespon surat itu, Hades berkata, ternyata begitu. Rupanya aku salah berbuat. Katanya Venom Dragon adalah umpan. Tapi kenyataannya, dialah pemeran utamanya, bukan sekedar umpan. Sembari mengatakan hal itu, Hades meremas surat yang diberikan oleh Mangrio, lalu melanjutkan, aku rasa bukan hanya Venom Dragon yang bajingan di sini. Merespon itu, pria bercaping bertanya, haruskah aku membentuk pasukan? Merespon itu, Hades berkata, tidak perlu. Mangrio tidak akan bisa mengkhianati kelantang. Dia juga sudah tahu banyak rahasia kelantang. Bahkan jika dia mencoba berada di lain pihak, dia pasti tersangkanya. Dia mungkin tetap menepati janjinya padaku daripada mengambil resiko tak berguna. Orang yang harus dikejar adalah Venom Dragon, bukan Mangrio. Merespon itu, pria bercaping berkata, yes Hades. Lalu dia menghilang dari samping Hades dengan cepat. Setelah pria itu menghilang, Hades berkata, silahkan kabur dari sini. Pecundang brengsek, kau masih tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kaki 1000 yang sembunyi di bawah tanah. Akan kutunjukkan padamu bahwa serangga kotor tidak akan bisa menang melawanku. Hades. Di tempat kebakaran, orang-orang masih sibuk memadamkan api, saling memerintah untuk bergegas, khawatir dengan gudang arsip yang akan menjadi debu. Lalu tiba-tiba seseorang datang berkata, kita masih belum dapat perintah dari pihak utara. Mendengar itu, salah satu prajurit berkata, kalau begitu, cepat minta perintahnya. Sedangkan di sisi lain, Jagangjin memantau mereka. Dia bergumam, mereka semua terlalu sibuk untuk memadamkan api. Dan karena hanya anggota kelantang yang bertugas yang bisa kemari, kebanyakan dari mereka tidak mengenaliku. Bagaimanapun, tak ada jaminan bahwa aku bisa lari tanpa ditangkap. Jagangjin berjalan santai dengan tangan yang dirantai. Dia melanjutkan gumamannya, aku harus cari rute tercepat untuk kabur dan keluar dari tempat ini. Lalu dia bergegas pergi. Sedangkan di tempat lain, di atas bangunan yang tinggi, terlihat Miowol memantau. Melihat sesuatu, dia berkata, itu dia. Kau mungkin bisa kabur dari yang lain, tapi tidak dariku. Venom Dragon. Dia tersenyum memegang pedangnya. Lalu dengan wajah penuh dendam, dia tersenyum lebar. Lalu dengan cepat bergerak melesat, melompat ke arah Jagangjin. Menyadari sesuatu membuat Jagangjin terkejut. Lalu bertanya-tanya sembari melirik ke atas.
dan tiba-tiba Myeowol menghantamnya. Untungnya Jagangjin dapat menghindar. Serangan Myeowol terlihat sangat keras, menghancurkan tempat berdiri Jagangjin. Setelah menyerang Jagangjin, Myeowol berkata, "Apa kau kira? Kau bahkan bisa lari dari pedangku." Menyadari itu adalah Myeowol. Jagangjin yang masih terkejut hanya bisa berkata, "Kau." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Myeowol berkata, "Tidak peduli seberapa keras usahamu untuk kabur, kau pasti akan bertemu dengan orang yang ditakdirkan menemuimu." Myeowol sekali lagi mencoba menyerang Jagangjin, tapi tiba-tiba pandangannya tertutup oleh kain. Itu membuatnya terkejut bertanya-tanya. Kain tiba-tiba melayang di depannya, mengganggu pandangannya. Menyadari hal itu, Myeowol berkata, "Trikmu boleh juga." Melihat hal itu, Jagangjin dibuat terkejut. Lalu sembari menebas kain yang dilemparkan oleh Jagangjin, Myeowol berteriak sangat keras. Di balik kain yang ditebas oleh Myeowol, Jagangjin merentangkan rantai yang mengikat tangannya, menghalangi tebasan pedang karat Myeowol. Dan kekuatan tebasan pedang Myeowol membuat Jagangjin terkejut karena itu terlalu kuat. Melihat itu, Myeowol tersenyum berkata, "Itu tidak akan bisa menghentikan pedang pembunuh." Myeowol menambah kekuatan di pedangnya, lalu berkata, "Rantai itu sebentar lagi putus. Sama seperti hidupmu, bahkan Buddha sekalipun akan sulit untuk mengampunimu." Sedangkan Jagangjin hanya diam dengan tangan yang gemetar, terlihat sangat kesulitan menahan pedang Myeowol. Lalu tiba-tiba suara terdengar berkata, "Memiliki semangat balas dendam dan berkelana di bumi." Itu terlihat seperti cambuk tangharan, melesat dengan cepat dan mengikat tangan Myeowol, membuat Myeowol terkejut bertanya-tanya, lalu melirik dengan cepat. Begitu juga dengan Jagangjin. Jagangjin terkejut dan melirik ke sumber suara. Seseorang mengikat tangan Myeowol dengan cambuk berwarna merah. Itu benar adalah Tangharan. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau, petarung jin." Dia tersenyum setelah mengatakan hal itu, lalu melanjutkan, "Aku di sini untuk menyelamatkanmu." Mendengar itu membuat Jagangjin terkejut dan berkata, "Nona Haran." Sedangkan Myeowol terkejut hanya diam, lalu berkata, "Apakah aku tidak salah dengar? Kau bilang kau mau menyelamatkannya." Merespon itu dengan singkat. Tangharan berkata, "Benar." Lalu Myeowol berkata, "Bukannya dia ini kriminal paling dicari di Klantang? Kenapa kau mau menyelamatkannya?" Mendengar itu, Tangharan hanya diam. Lalu Myeowol berdeham dan berkata, "Awalnya aku kira ini cuma sekedar strategi. Kalau Klantang mau terima sampah busuk sepertimu, tapi kurasa ternyata bukan. Aku tak percaya kau mengkhianati klanmu sendiri karena perasaanmu itu. Seakan-akan menjaga seseorang yang kamu sukai adalah istimewa." Myeowol terlihat semakin marah. Merespon itu, Tangharan berteriak berkata, "Maaf, tapi mendengar ceramah dari orang sepertimu, aku tidak mau." Tangharan mulai mengeluarkan kinya, membuat cambuknya bersinar dan mengeluarkan duri-duri tajam. Hal itu tentu saja melukai tangan Myeowol, membuat Myeowol terkejut bertanya-tanya di kepalanya. Lalu dia bergumam, "Bukannya ini cambuk Skelren, salah satu senjata andalan Klantang?" Belum selesai terkejut dengan cambuk Tangharan, dia sekali lagi dibuat terkejut oleh sesuatu yang melesat ke arahnya. Itu adalah lutut Tangharan, terbang mendekati wajahnya, seakan menyapa wajahnya dengan sopan. Tapi hasilnya tidak terlihat sopan sama sekali. Lutut Tangharan menghantam wajah Myeowol, membuat Myeowol mengeluarkan darah dari hidungnya, lalu terbatuk dan terpental sangat jauh, terseret di lantai dan membuat banyak asap. Setelah berdiri di depan Jagangjin, Tangharan bertanya, "Apakah kau bisa bergerak?" Merespon itu, Jagangjin yang masih terkejut berkata, "Iya, aku bisa." Lalu Tangharan memberinya sesuatu dan berkata,
Syukurlah, ambil ini. Melihat itu, Jagangjin bertanya, apa ini? Menjawab itu, Tangharan berkata, ini penawar dari Yohua. Keluarlah dari tempat ini saat aku bertarung dengan Myeowol. Mendengar itu, Jagangjin terdiam penuh tanya. Lalu dia berkata, kenapa kau melakukan hal ini? Kau tidak berhutang apapun kepadaku. Mendengar itu, Haran menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak datang ke sini untuk sesuatu seperti itu. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Myeowol menyerang mereka berdua. Serangan Myeowol terlihat sangat besar, membuat mereka berdua terkejut. Lalu dengan sigap, Haran menebaskan cambuknya ke arah serangan Myeowol, lalu menoleh ke arah Jagangjin dan berteriak berkata, pergilah, aku tak ada waktu untuk menjelaskan. Orang-orang akan ke sini karena sudah kacau. Kau punya sesuatu yang harus dilakukan. Mendengar itu, Jagangjin berkata, tapi sayangnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Myeowol mulai mendekat dengan sangat marah. Dia berkata, berani-beraninya kalian ngobrol saat aku masih di sini. Dasar jalang menjijikkan. Sepertinya kau juga sudah sangat rusak. Aku akan membunuhmu bersama dengan Venom Dragon. Mendengar itu, Tangharan mulai mengangkat cambuknya dengan serius. Lalu dia mengayunkannya ke arah Myeowol. Melihat hal itu, Myeowol menghindari serangan Tangharan. Tapi dia dikejutkan oleh sesuatu. Haran mengayunkan cambuknya sekali lagi, tepat di depan Myeowol, membuat ledakan yang sangat dahsyat. Sekali lagi debu-debu beterbangan, dan tiba-tiba seseorang berlari dengan cepat di tembok. Itu adalah Myeowol. Keluar dari dedebuan, dia berlari dengan cepat di tembok menuju ke arah Tangharan, membuat Tangharan sangat terkejut bertanya-tanya. Lalu Myeowol melompat, mengarahkan tendangannya. Dia berkata, tendangan Demon Extermination. Dia menendang Tangharan, terlihat sangat keras, membuat Tangharan terpental, lalu membentur tembok di belakangnya. Melihat hal itu membuat Jagangjin khawatir. Dia memanggil nama Tangharan, sedangkan Tangharan terjatuh dan terbatuk. Belum sempat berdiri, Myeowol sekali lagi melesat dengan sangat cepat ke arah Tangharan, membuat Tangharan terkejut. Begitu juga Jagangjin. Jagangjin terlihat sangat khawatir. Sedangkan Myeowol sudah mengangkat senjatanya, mencoba menebas Tangharan. Melihat itu, Tangharan mulai khawatir, mengeratkan giginya dan membelalakkan matanya. Tapi tiba-tiba, Jagangjin mengeluarkan auranya berkata, Jet Coven 9 Illumination. Dia memutus rantai yang membelenggu di tangannya. Tapi suara terdengar berkata, tidak. Mendengar itu membuat Jagangjin terkejut. Ternyata Tangharan berhasil menangkis serangan Myeowol dengan cambuknya. Tangharan berkata, jangan terlibat dalam pertarungan ini lebih jauh lagi. Pergilah. Aku hanya seseorang yang mempunyai darah kelantang yang menghancurkan hidupmu. Inilah caraku menebusnya. Jadi kau harus tetap jalan menuju takdirmu yang seharusnya. Mendengar itu, Jagangjin terlihat tidak terima berkata, tapi sayangnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Tangharan berteriak berkata, kau cuma mengganggu kalau di sini. Aku keturunan langsung kelantang. Dia tidak bisa membunuhku. Sembari berkata seperti itu, Yohua meneteskan air mata. Tangannya gemetar menahan serangan Myeowol. Dia berkata, jadi aku mohon. Mendengar itu, Jagangjin hanya bisa terdiam. Mengeratkan giginya, dia memejamkan matanya. Terlihat menahan emosi. Dia lalu melarikan diri, menjauhi mereka berdua, menuruti permintaan Tangharan. Melihat hal itu, Myeowol terlihat terkejut. Lalu dia berteriak berkata, kau pikir aku akan membiarkanmu kabur begitu saja? Dia mencoba mengejar Jagangjin, tapi sayangnya Tangharan menarik bajunya, tersenyum dan berkata, sama denganku. Aku juga tidak akan membiarkanmu mengejarnya. Menyadari hal itu, Myeowol melirik ke arah Tangharan.
Lalu dengan marah dia berkata, "Keberanian yang bodoh sekali. Kau bilang, aku tak bisa membunuhmu karena kau keturunan langsung kelantang. Aku bilang, aku akan menghancurkan siapapun yang terlibat dengan pria setan itu." Merespon itu, Tangharan masih tersenyum berkata, "Iya, aku tahu kau tidak peduli soal itu. Aku cuma bohong. Kalau tidak, dia tidak akan lari." Mendengar itu, membuat Miyawal semakin marah. Dia berkata, "Baiklah." Lalu dia menginjak dada Tangharan, membuat Tangharan terbatuk, terlihat sangat kesakitan. Dia berkata, "Ini artinya kau siap mati untuknya." Jalang yang tergoda hawa nafsu diinjak oleh Miyawal, membuat tubuh Tangharan gemetar. Dia berteriak, terlihat sangat kesakitan. Lalu Miyawal melanjutkan, "Bertobatlah dalam kesakitan ini dan kembalilah kepada Buddha." Mendengar itu, Tangharan masih berteriak, terdengar sangat kesakitan. Dan tiba-tiba, seseorang mengejutkan Miyawal. Seseorang memegang bahu Miyawal. Menyadari hal itu, Miyawal menoleh pelan ke arah orang itu. Setelah melihat orang itu, Miyawal berkata, "Pemimpin sekte." Ternyata itu adalah pemimpin sekte Emei. Dia berkata, "Aku tidak mengizinkanmu membunuhnya." Mendengar itu, Miyawal terlihat sangat marah. Urat-urat keluar dari wajahnya. Dia bertanya, "Apa yang kau bilang?"